Nah, seperti biasanya yang biru saya bahas duluan ya. Ini nomor 1 ya harusnya biru. Kemana biru-birunya hilang? Nomor 1A paling susah, nomor 1B, C, D, E, F gampang. Nomor 1A kita bahas dulu ya, supaya cepat langsung saja. Kalau ada kendala suaranya, tadi pagi katanya suaranya putus-putus. Ya, saya ini di ITB, internet ITB kadang-kadang tidak stabil. Cukup memalukan sebagai universitas teknik, katanya nomor 1 di Indonesia, tapi internetnya kadang tidak lancar. Oke, susah ini. Nah, tapi tahun lalu saya udah bahas, jadi sekarang bagi saya nggak susah gitu ya. Tahun lalu saya kerasa ini gimana nih soal Pak Oki. Setelah mikir rada lama. Kalau keluar soal gini saya 5 menit, kalau masih baru nggak selesai. Kalau ini soal 5 menitan. Karena ada yang lama idenya. Nih, idenya gini. Coba kita lihat ya. Untuk semua Y atau tiap Y, kita punya bahwa min. Kok merah sih? Kayak datang bulan aja. Nah. Biru. Nah. Min grad. Sorry, panjang. Panjang vektor ya. Itu. Ini. Y lebih kecil dari grad F di titik A, B. Gitu ya. Itu. Nah, triknya, nggak tahu kalau ada cara lain ya. Saya kepikirnya seperti ini tahun lalu dan kemarin pas saya lihat-lihat soalnya, ini soal gimana gitu, diingat-ingat, oh ya, digitukan gitu. Karena Y di antara ini saya bisa tulis Y sebagai ini yang agak anehnya. Sebagai grad F di titik AB, ini kan pasti positif, panjang vektor, kali cos theta. Gitu. Dengan, ya, theta ya theta sudut aja gitu ya. Betul nggak? Karena apa? Karena bisa ditulis gini, ini ide yang aneh mungkin bagi kalian kedengarnya. Saya tahun lalu memunculkan ide ini juga aneh. Nggak tahu saya kalau ada cara lain. Nah, yang pasti kan cos theta tuh nilainya antara min 1 dan 1. Jadi kalau Y sama dengan grad F cos theta, pasti nilainya di antara paling kecilnya sekian, paling besarnya sekian kan? Betul. Jadi Y pasti jatuh di sini. Nah, kemudian saya ambil ini. Misal U adalah vektor satuan. Ya, arahnya terserah aja. Maka kita lihat ini. Do F, do U di titik AB, rumusnya adalah grad F di titik AB dikalikan vektor U sama dengan apa? Panjang panjang grad F. Kok jadi kaku saya? Dikalikan panjang U dikalikan cos theta, betul? Itu rumusnya. Nah, sama dengan ini kan harus 1 kan? Kok nulisnya di situ? Ini harus 1. Sambil mikir soalnya saya juga. Kalau kemarin soalnya hanya saya lihat sepintas gitu ya. Setelah ditulis saya harus mikir juga ternyata. Nah, maka ini apa? Ini tak lain adalah si Y kan? Ini kan Y kan sama. Jadi tentunya U-nya nggak sembarang. U
Ini kan tetanya ada duluan ya. Jadi haruslah apa? Haruslah vektor satuannya gini. Saya gambar. Kalau ini vektor grad F di titik AB, itu kan sebuah vektor. Ya. Nah, berapa U-nya? Harus membentuk sudut theta. Jadi U-nya boleh ke sini, vektor satuannya. Tapi ini sudutnya theta. Boleh juga ke sini, sudutnya min theta. Nah, U2. Ini sudutnya min theta. Gitu. Karena apa? Cos theta dan cos min theta sama aja. Jadi U-nya di sini, ini si U-nya ini, boleh yang ini, boleh yang ini. Karena kalau yang ini nanti rumusnya ketemu cos min theta. Kalau yang U1 cos theta. Cos theta dan cos min theta sama aja. Oke, jadi ada dua vektor satuan sehingga ini sama dengan Y. Dan ini juga, ini kan DF DU2 sama dengan Y. Begitu, paham tidak? Yang susah ide ininya bahwa kalau Y di antara ini, Y bisa ditulis sebagai seperti ini. Begitu tahu itu ya, ini mah masuk ke rumus aja. Jadi DF DU sama dengan Y. Ini DF DU sama dengan Y. DF DU2 juga sama dengan Y. Mana U1 U2-nya? Ya ini. Gitu ya. Jadi U-nya boleh, U1 boleh U2. Nah, itu yang susah. Oke, berikutnya. Ya. Supaya cepat tercover, saya ambil beberapa soalnya. Ambil berapa? Ambil semua saja. Bawah sini. Ah, ini jangan dihapus ke bawah aja terus, nanti kalau tulisannya rada bagus saya kasih PDF-nya. Kalau tulisannya jelek ya nggak usah PDF-nya ya. Ada rekaman videonya. Jika F mempunyai turunan di AB, maka ini betul tidak? Ya, turunan di AB supaya grad F-nya ada ya. Ya, kita hitung aja coba ya. Ini ya. Yang B. Jangan pakai panah-panah. Yang B. Saya hitung dulu ini. DF, apa itu DF DU di titik AB. Yang ini ya, saya notasi ini nggak terlalu senang. Saya maunya notasi ini. Kita lihat bahwa itu adalah apa? Grad F di titik AB dikalikan vektor U gitu ya. Kalau do F, do vektornya min U di titik AB ya sama dengan grad F, gradnya sama aja, tapi vektornya ini minus U gitu kan ya. Nah, apa hubungannya ini dengan ini? Kita lihat bahwa ini konstanta bisa ke depan. Gitu ya. Ini lagi ngajar. Ini aduh, ada bekas ketua kakak saya yang gila. Kali U itu ya. Nah, kan ini sama dengan min. Ini kan tadi sama dengan ini ya. Sama dengan do F, do U. U-nya vektor. Oke, kita lihat turunan F terhadap vektor min U. Ini kan notasi dari ini. Sama dengan minus dari turunan F terhadap U. Jadi ini apa pertanyaan, benar salah? Benar ya? Benar. Kemudian tadi yang nomor A juga benar ya? Benar jawabannya. Oke, lanjut lagi. Coba nanya dulu, Rauda paham nggak? Pika paham tidak? Ya.
Pak, apa Pak? Paham. Putus suaranya. Hanifa, paham tidak? Paham, Pak. Ini bukan checklist, artinya benar ya. Sekarang yang C. Jika grad F 0, maka FAB adalah nilai ekstrim F. Betul, salah? Coba yang C. Grad F di titik AB sama dengan 0. Artinya, apa? Grad F itu kan turunan ke X di titik AB, berarti 0. Dan turunan ke Y-nya juga sama 0. Nah, maka FAB adalah nilai ekstrim. Nilai ekstrim itu nilai maksimum atau nilai minimum. Betul tidak? Nah, Diva, betul tidak? Salah ya, Pak? Kenapa? Soalnya belum tentu gitu, Pak. Pintar. Baru calon ya. Baru pacar ini. Kalau pacar kan bisa cari banyak-banyak. Nah, gitu. Jadi ini baru calon. Tapi ini dinamakan titik stasioner. Dan termasuk salah satu dari titik kritis. Ya. Titik kritis itu stasioner, titik yang nggak punya turunan, dan titik batas. Itu baru calon. Belum tentu jadi ekstrim. Belum tentu jadi ekstrim lokal juga ya. Oke, apalagi ekstrim. Oke, yang D. Jadi ini salah ya. Paguyuban. Jika ini sama dengan, maka U sama dengan J. Gampang ini mah ya. Coba kita lihat. Yang D, do F, do U di titik A, B sama dengan Fx di titik AB. Di lain pihak, saya punya do F, do U di titik AB, rumusnya adalah grad F di titik AB kali vektor U. Ya. Atau saya tulis sebagai grad F itu kan isinya turunan ke X di titik AB, turunan ke Y di titik AB. Kok pakai kurung siku ya? Saya lupa terus matematik A dan B. Ya, nanti kalian kalau keliru juga boleh ini. Kalau di matematik B, vektor itu pakai kurung siku, bukan kurung lancip. U-nya, sebut aja komponennya, vektornya U1 dan U2 gitu ya. Nah, kita lihat. Hasilnya sama dengan ini. Maka, mana? U-nya sama dengan J, betul nggak? Bila U sama dengan J, yang lain ada vektor 0,1 ya J itu, maka do F, do U, saya masukkan ke rumus ini, adalah Fx A, B, Fy A, B. Ini kalau ke kurung siku lagi salah. Ini kan variabel. A, B dikalikan 0,1 hasilnya sama dengan Fy A, B. Beda ya. Bila diketahui ini sama dengan ini, maka U-nya sama dengan J. Kalau U-nya sama dengan J, saya hitung hasilnya ini. Bukan ini. Jadi salah. Kalau nggak paham nanya ya. Kalau nggak paham nanya. Yang ini saya hitung dari definisi turunan berarah. Bukan. Dari rumus ngitung turunan berarah. Yang ini diketahui dari soal. Beda. Ya. Oke. Nomor E. F00. Harus diuji atau ya. Sebentar. Tapi bisa direka-reka. Nggak usah diuji karena fungsinya spesial. F XY sama 3 akar X ditambah Y kuadrat.
Nah, F00 bukan nilai maksimum. Coba kita hitung. F00 berapa? Sama dengan 3 akar 0 ditambah 0 kuadrat sama 0. Ada nggak nilai fungsi yang lebih kecil ini dan lebih besar ini? Kalau ada, berarti dia bukan, kalau ada yang lebih kecil, berarti dia bukan minimum. Kalau ada yang lebih besar, dia juga bukan maksimum. Coba kita lihat aja di reka-reka dari sini. Supaya negatif bisa nggak? Berapa? Supaya negatif ya gampang. Ambil aja X-nya minus 27, Y-nya 0. 3 akar min 27 kan? Sama min 3 kan? Nah, jadi ada yang lebih kecil. F00 bukan titik. Atau nilai ya, kalau fungsinya nilainya. Bukan nilai minimum. Karena ada yang lebih kecil. Ada yang lebih gede? Ada. Ambil aja. Berapa? 27,0. 3 akar 27 sama dengan 3. Jadi F00 bukan nilai maksimum. Karena ada yang lebih gede. Gitu ya. Yang F. Misalkan turunan parsial order 2F continue pada cakram ini. Fx ini Fy 0 jika D besar 0. Oh, taruh dulu ya. Kumpulkan dulu. Fx, Fy 0. Yang F itu Fx 0,0 sama dengan Fy di 0,0 sama 0. Jadi 0,0 ini turunan parsial ke X dan turunan parsial ke Y di 0,0 nilainya 0. Jadi 0,0 titik stasioner ya. Yang turunan parsialnya 0. Jika D besar 0 dan ini kecil 0. Coba. D itu apa sih? Sama dengan Fxx di titik 0,0 dikalikan Fyy di titik 0,0 dikurangi Fxy kuadrat di titik 0,0. Nah, diketahui ini besar 0. Kemudian diketahui Fyy kecil 0. Fyy di 0,0 kecil 0. Kesimpulannya apa? Kan di tabel hanya ada kalau D besar 0. Saya nggak buka slide-nya ya. Saya lisan aja. Kalau D besar 0 dan Fxx kecil 0, maka ini titik maksimum ya. Sekarang yang diketahui Fyy kecil 0. Maka ini titik apa? Kita lihat gini. Kalau Fyy kecil 0, supaya D-nya besar 0, ini kita lihat kan. Ini pasti negatif kan? Supaya seluruhnya ini positif, berarti ini harus positif. Bahkan lebih gede dari ini gitu kan. Kalau ini nilainya nggak positif, tidak mungkin jadi positif D-nya. Karena yang bagian ini selalu negatif. Ini ada minnya. Jadi kalau dia positif, ini perkaliannya haruslah positif. Jadi supaya udah senang, haruslah Fxx kali Fyy harus besar 0 ya. Supaya seluruhnya positif, ini harus besar 0. Kalau nggak besar 0, pasti seluruhnya negatif. Nah, diketahui Fyy kecil 0. Supaya ini positif, berarti Fxx juga kecil 0.
karena FYY kecil 0, maka Fxx ya harus kecil 0 supaya perkaliannya positif. Nah, jadi kita punya D-nya besar 0, Fxx-nya juga Fxx-nya kecil 0. Jadi 0,0 titik maksimum lokal. Ya. Jadi ini minimum lokal salah. Maksimum lokal ya. Salah. Salahnya harusnya maksimum lokal karena Fxx-nya kecil 0, D-nya besar 0. Lanjut. Aduh, banyak ya. Yang singkat. Oke, baca dulu. Sebentar. Bentar. Saya biasanya ininya saya mau ngapus yang ini aja, gimana caranya ya? Ini tak hapus 3-3-nya. CD3. Ya udah, biarin lah. Nanti kita bahas CD3. Oke. Nomor berapa ini? Balik lagi supaya nomornya kelihatan. Oh ya udah, biarin aja lah. Nomor 2. 2C ya. 2C ini 2C. Diberikan dua fungsi set. Nah, tulis ulang dulu karena itu tulisannya susah. Set sama dengan F1 X, Y. Yang satunya lagi set sama dengan F2 X, Y. Keduanya mempunyai turunan parsial kontinu di titik AB. Diketahui bahwa F1 1,-2 sama dengan 2. F2 di titik 1,-2, di kanannya. Kalau F2 saya tulis di kanannya. F2 fungsi yang kedua di titik 1,-2. Artinya ini bukan turunan ya, duanya. Ini fungsi kedua. Nilai fungsinya gitu, 2. Grad F1 1,-2 sama dengan 2 kali grad F2 1,-2. Jika hampiran linier F1 adalah sekian, apa itu hampiran linier? Coba kita lihat. F1 di titik X, Y, kalau dihampiri linier adalah hampiran linier itu peliniaran F1 di titik AB. Ya. Ini harusnya AB-nya ini ya. Ini A, ini B harusnya ya. Oke. F1 1,-2 kan biasa juga rumusnya itu. Turunan fungsi nilai fungsi di sini ditambah hampiran linear turunan fungsi 1 terhadap X gitu ya. Di titik 1,-2 kali X min X0-nya. X0-nya di sini A ya. Tahu nggak ini rumus ini? Coba saya jadi ragu. Kalian paham tidak? Saya keluarkan lagi ya teorinya ya. Hampiran linear. 2B dikat. Fungsi 2 peubah mana? Saya keluarkan dulu slide-nya. Hampiran linear agak di belakang. Sesudah bidang singgung. Ini ya. X0, Y0-nya itu AB di soal kita. Turunan parsial ke X, X min X0. Parsial ke Y, Y min Y0. Itu hampiran linear. Kita terapkan sini. Terhadap fungsi 1 nih ya. Kan ini jika hampiran linear fungsi 1. Ditambah fungsi 1 turunan ke Y
Gitu aja ya notasinya. Di titik AB 1 min 2 kali Y min Y0. Y0-nya B. Oke. Kemudian diketahui ini. F1 adalah hampiran linearnya sekian. Jadi F1 di titik 1,01 pakai titik koma saya ya, min 1,99 kebanyakan koma sama dengan F1 di titik 1, min 2. Tadi tahu ya. 2 kan? 1, min 2, 2 ditambah ini tidak diketahui. X-nya ganti 1,01 min 1 ditambah salah. Saya ada salah langkah. Karena itu ada grad-gratan di situ. Jadi saya mau tulis sebagai grad. Ya. Ini mau saya tulis sama dengan tuh yang terakhir ya, bukan yang depan. Yang depan mah hampiran terhadap yang ini. 2 kan? Jangan dulu lah ini. Tulis aja dulu dalam notasi. Nah, ini mau saya tulis sebagai gini. Vektor F1 fungsi 1 turunan terhadap X 1, min 2, turunan parsial fungsi 1 terhadap Y 1, min 2 itu dikalikan X min 1, X min A, Y min B. Kok B sih ini? Y min B-nya berapa? Tambah 2 ya. Ini B-nya. B-nya min 2. Min 2. Gitu ya. Ini nggak perlu kurung. Nah, ini nggak perlu kurung. Nah, sampai situ paham ya? Ngikuti soal aja. Nah, sekarang baru hampiran yang tadi. F1 di titik 1,01 titik koma min 1,99. Saya baru mengumpulkan data nih. Belum ke pertanyaannya. Ini tadi 2 kan? Ini apa? Yang ini adalah grad F1 kan? Di titik 1, min 2 dikalikan ini salah lagi vektornya pakai kurung siku. Lupa terus matematik A dan matematik B beda notasi. Dikali vektor ini X, ini X. Ini 1,01 ya sama ini. 1,01 min 1 koma kebanyakan koma. Y-nya minus 1,99 tambah 2 ya. Begitu, ini data dari hampiran linear ini. Oh ya, ini nilainya 2,31. Hampiran linear. Ini adalah ini, nilainya sekian. Sorry, ini saya gitu ya. Nah, hampiran. Maka F ini berapa? Ditanya sekarang fungsi 2 di titik 1,01 titik koma min 1,99 berapa? Nah, kita lihat bahwa fungsi 2 titik koma min 1,99 kalau kita uraikan lagi hampir dilinearkan jadi seperti ini juga, tapi ini semua F2 gitu ya. Cetak lain adalah F2 di titik 1, min 2. Saya salin yang ini ya. Ditambah grad F ini. F2 tentunya di 1, min 2. F. Salah. Fungsi 2 turunkan ke X.
koma fungsi 2 turunan ke Y, titik AB-nya sama ada. X, jangan-jangan. Ini XY dulu. X, Y. Supaya ininya X min, A-nya 1, Y-nya min 2. Jadi tambah 2. Untuk fungsi 2. F2X, Y dihampiri oleh ininya sama 2 ditambah ini tak lain adalah grad F2 di titik 1, min 2 dikalikan vektor X min 1 Y tambah 2. Oke, ininya sama tuh. Ininya sama. Ininya aja yang beda gradnya. Oke, kita mau hitung. Sekarang saya mau hitung ini. Sama dengan 2, hubungkan dengan ini. Grad F2, grad F1, 2 kali grad F2. Jadi grad F2 setengah, betul? Setengah grad S1. Setengah grad F1. Kali X min 1, Y tambah 2. Nah, baru dijawab ininya. XY-nya dimasukkan. F2 di titik 1,01 min 1,99 dihampiri oleh 2 ditambah setengah kali grad F1 min 2 kali ininya 1,01 min 1 Y-nya minus 1,99 ditambah 2. Nah, dari sini hubungkan. Bagaimana kita menghitung ini? Dari sini kita bisa ngitung ya grad F1-nya. Tadi harusnya saya hitung dulu grad F1-nya. Oke. Gimana? Gini. Dari sini saya dapat, dari sini nggak kelihatan nama kalian. Dari sini saya dapatkan grad F1 di titik 1, min 2 dikalikan vektor 1,01 min 1 titik min 1,99 tambah 2 itu sama dengan ini pindah ke belakang jadi 0,31. Itu tak lain adalah ini. Ya, betul? Jadi ini hampirannya 2 ditambah setengah kali 0,31. Sama dengan sekian. Paham tidak? Ya, utak-atik. Tadi saya di depan ini ngumpulin data yang ada. Sampai sini, ya udah semua kehitung. Baru yang fungsi 2 dilinearkan juga. Hitung, cari hubungannya. Kuncinya ini tadi. Untuk grad F2, saya bisa ganti jadi grad F1. Kali setengah. Pak, mau tanya. Ya? Di soal itu yang F1 titik 1,01,1,99 yang mendekati 2,21 itu fungsinya untuk apa ya, Pak? Sekali lagi. Yang di garis. Sekali lagi. Bentar, saya nggak nangkep tadi pertanyaannya. Tolong sekali lagi. Yang di bentar, garis terakhir yang F1 dari titik 1. Ini ngapain? Ada salah ya? Jika hampiran linear F1 adalah gitu, yaitu ini salah 31 ya. Ini maksudnya ini. Hampiran linear yaitu ini hampirannya ini. Yang bingung itu bukan. Maka ini
berapa gitu harusnya. Gitu. Jadi yang ini sebenarnya pernyataan ini nggak perlu karena udah ada sebutan hampiran linear ini adalah sekian. Apa artinya hampiran linear? Yaitu F1 hampirannya sekian gitu. Ini sama harus sama. Oke, Pak, makasih, Pak. Oke ya, ilmunya itu. Jadi sebenarnya tanpa kalimat ini pun ya kalian udah harus paham ini. Hampiran linear ini itu artinya ya yang tadi yang dicoret ini. Wah, panjang ya. Pak mau nanya. Ya. Pak, boleh diulang nggak Pak cara ngerubah yang baris 1 jadi baris 2? Baris 1 ini? Yang ini di bawahnya, Pak. 1, 2, 3, 4, coba baris berapa? Ini 1, 2, 3, 4, 5, dan seterusnya. Baris berapa yang tanyakan? Baris 4 ke baris 5, Pak, harusnya. Oh, ini. Ini kayak gini, kalau saya punya A kali B ditambah P kali Q, kan saya bisa tulis sebagai vektor. Vektor AP dikalikan vektor BQ, betul? Hasil kali titik. Iya. Nah, itu yang saya lakukan. Ini kali ini, ditambah ini kali ini, saya tuliskan ini sebagai vektor. Ini, koma ini, dikalikan ini, koma ini. Itu kayak gini. Paham? Oh, paham, Pak, paham. Terima kasih, Pak. Kenapa saya bikin gini? Karena diketahuinya grad. Kalau grad itu kan isinya turunan ke X, turunan ke Y sebagai vektor. Jadi idenya kenapa ditulis gini? Karena diketahuinya grad. Oke. Ya, ini dihapus saja. Karena nanti mungkin mau saya kopikan itunya. Apa ini? Sebagai PDF. Ngebut lagi. Kalau nggak keburu nanti nggak apa-apa, tutorialnya dilanjut. Tadi yang E ya. Yang E gampang. Yang E lagi. Yang D. Nggak ada yang E. Nomor 3 itu nanti saya bahas. Oh, Jumat kita libur ya. Kamis jam 12 malam saya ke Cengkareng. Berangkat dari Bandung. Aduh, gelap. Ya sudahlah. Misalkan S1 adalah permukaan ini. Coba tulis ulang ya. Itu karena kepotong-potong gitu nggak enak bacanya. Tapi kalian membaca tulisan saya juga mungkin nggak enak. Tulisan cakar ayam. Karena saya hobinya makan kepala ayam. Ini permukaan S1 ya, saya sebut S1. Titik 2 permukaan itu. S2 permukaan sama aja set fungsi XY, tapi ini pakai F, ini enggak, ini sebut aja G ya. Fungsi G yang satu laginya X kuadrat ditambah Y pangkat 4. Jangan. Ini ada set kuadratnya, enggak fungsi XY. Enggak eksplisit ya. Jadi permukaan set kuadrat sama dengan X kuadrat ditambah Y pangkat 4. Tak lain adalah yang atas dikuadratkan gitu ya, sama aja. Permukaan itu. Ini bukan fungsi ini. 1XY nilai setnya bisa 2. Tapi biar aja permukaan. Bidang singgung permukaan S2 di titik ini adalah ini. Maka, nah, gini ya. Bayangkan nih. Bayangkannya gini. Ini ada, saya gambar terpisah. Ada permukaan yang ke-1. Ya. Itu fungsi F. Permukaan ke-1. Aduh, susah gambarnya. Saya nggak bisa gambarnya.
akar itu. Sebentar. Ya, gambar permukaannya susah. Tapi gini. Gini aja. Lihat ya. Permukaan yang kedua, ini coba saya tulis kata-kata aja yang ngegambarnya saya nggak bisa. Bidang singgung terhadap permukaan S2 di titik P 3,2,5 adalah persamaannya Z sama dengan 5 ditambah 3/5 X min 3 ditambah 16/5 Y min 2. Nah, sekarang saya nggak ke sini dulu. Bidang singgung terhadap permukaan S1, kira-kira kalian tahu nggak yang mana? Apa perbedaan permukaan yang S1 dengan S2? Yang S1 setnya hanya positif aja. Yang S2 setnya boleh negatif kan? Boleh, setnya negatif dikuadratkan nanti ini jadi positif. Jadi kalau yang ini permukaannya ada di atas bidang XY, yang ini ada di atas bidang XY dan di bawah bidang XY. 2. Nah, kita lihat. Kalau permukaan yang ke-1, nih, ilustrasi aja ya. Saya nggak bisa gambarnya. Kalau permukaan ke-1 kayak gini, misalkan ya. Misalkan aja, seperti itu. Permukaan yang kedua adalah, salah, sumbu, sebentar. Permukaan yang kedua adalah, karena kuadratnya, itu adalah sama dengan permukaan yang ke-1, ditambah yang negatifnya. Yang di bawah bidang XY. Ini Z. Ini Z. Ini Y, ini X. Gitu ya. Bedanya gitu. Kenapa? Karena kalau ini kita akarkan, apa? Kalau kita akarkan kan menjadi Z sama dengan plus min akar X kuadrat tambah Y pangkat 4. Jadi fungsi yang ini ditambah yang minusnya. Nah, bidang singgung terhadap permukaan S2 di titik ini adalah ini. Titik ini berarti yang di atas kan? Betul? Bagian yang di sini. 325 setnya positif. Berarti ini permukaan S2 nih ya. Ini S2. Yang ini S1 tadi. Nah, di sini katakan titik singgungnya titik P. Titik P nggak mungkin di yang bawah. Titik P ada di sini. Nah, persamaan bidang singgungnya, saya ngegambar bidang singgungnya juga bingung. Anggap aja bidang singgungnya gitu ya, menyinggung gitu ya. Menyinggung di situ. Maka bidang singgung di titik yang sama, permukaan ini sama aja, betul? Sama ini bidang singgungnya. Persamaannya juga sama kan? Yang di atas sama. Jadi saya bisa nulis bidang singgung terhadap permukaan S1 di titik P, titik sama, kan ini permukaannya sama kan? Ini plus min. Jadi ini hanya bagian yang plusnya aja, yang F ini. Adalah ya sama, persamaan bidang singgung Z sama dengan 5 ditambah 3/5 X min 3 ditambah 16/5 Y min 2. Oke, bidang singgungnya sama. Hampiran ini, ya ini apa? Sorry. Jadi hampiran ini mana? Titik koma 2,1. Ingat, hampiran itu adalah nilai di bidang singgung. Kalau fungsi F ini
betul-betul nilai di permukaan. Kalau hampiran itu adalah nilai yang di bidang singgung. Kita nggak usah pakai ngitung lagi diferensial X, diferensial Y. Ini udah di kuliah saya bilang kalau persamaan bidang singgungnya udah ada, ya udah hampirannya itu nilai di bidang singgung. Masukkan aja X-nya sekian, Y-nya sekian. 5 ditambah 3/5. 2,9 min 3 ditambah 16/5. 2,1 min 2. Tinggal dihitung sama dengan sekian. Begitu ya. Jadi kalau udah ada persamaan bidang singgungnya, nilai hampiran tuh nilai fungsi di bidang singgung. Kalau yang ini nilai fungsi di permukaan, dihampiri oleh nilai fungsi di bidang singgung. Paham? Vika, paham nggak Vika? Paham, Pak. Shirley, Paham, Pak. ujian onsite loh ya. Tapi dibaca lagi, saya belum baca seluruhnya. Apakah harus semua ujian onsite atau enggak? Nanti itu. Karena di poin 2 untuk mata kuliah yang berpotensi kecurangan atau apa gitu, masal, nah harus ujian onsite. Kalau onsite nggak pakai kalkulator, rumus-rumus harus hafal. Silakan. Lanjut lagi. Lambat ya. Nomor 3. Tiga sendiri ya, saya baca aja. Misalkan S1 adalah permukaan set ini. Kayak yang soal tadi ini, S2 permukaan kuadratnya. Bidang singgung permukaan S2 di titik ini adalah ini. Maka bidang singgung S1 di titik yang sama adalah, ya sama juga kayak tadi ya. Udah, jadi tinggal cari aja yang persamaannya sama. Harus sama ini. Yang mana? Nggak ada. Ini bukan, ini ya. Sama ya. Karena permukaan yang ini tuh hanya sepotong, setnya yang positif aja. Yang ini tuh atas bawah. Tapi yang atasnya sama dengan yang ini. Oke, jadi jawabannya E. Nomor 4 sendiri aja, turunan berarah, tinggal ngitung ini. Saya cari lagi yang biru. Ini gradien, cuma ngitung turunan ke X, turunan ke Y ya. Masukkan di titik ini. Kemudian laju perubahan F-nya yaitu turunan berarah dikalikan gradnya dikalikan vektor U. Jangan lupa U-nya dibikin vektor satuan ya. Jangan langsung grad F-nya dikalikan ini. Salah nanti. Oke, ini juga udah di tutorial tapi saya akan bahas. Saya hilangin dulu biru-birunya supaya di sini nggak muncul. Oke. Tentukan arah dan laju perubahan maksimum dari fungsi ini. Arah, tentukan arah dan laju perubahan maksimumnya. Oke, coba kita lihat. Jadi menentukan vektor U-nya ya, pada arah mana. Dari sini saya hitung dulu, biasa kita butuh grad G kan untuk turunan berarah. Sama dengan, sorry. Kalau mau lengkap tuh ini di titik XY sembarang. Sama dengan turunan G terhadap X, turunan G terhadap Y. Lupa lagi notasinya. Ini ada kebiasaan pemsiko. Turun ke X menjadi 2X min Y ya. Turun ke Y min X ditambah 2Y. Kalau sambil sama-sama dihitung, grad G di titik P, masukkan 21 titiknya. 2 kali 2, 4, dikurangi 1, 3.
min X, berarti min 2 ditambah 2Y. 2 kali Y, jadi 0 ya, kalau saya nggak salah ngitung. Nah, kita lihat. Misal U itu vektor arah satuan. Maka seperti biasa grad G lagi turunan berarah. Turunan berarah G terhadap arah U di titik P sama dengan grad G di titik P dikalikan U sama dengan, kalau maksimum minimum pakai ini rumus cosinus ya, kalikan panjang U dikalikan cos theta. Theta sudut antara, kok hilang? Nah, yang sebentar. Ini nggak bisa dihapus, minimize dulu. Suka ngaco. Ngehang. Bentar, ngehang dia. Sudut antara grad G di titik P dan vektor U. Nah, supaya maksimum, apa yang supaya maksimum? Supaya ini, do G do U di titik P maksimum, maka cos theta, ini nilainya kita ketahui 1, vektor satuan, harus sama dengan 1, atau tetanya sama dengan 0. Kalau tetanya 0 berarti ini, kalau ini vektor grad G di titik P, maka vektor U-nya harus searah ya, sudutnya 0. Itu harus searah, karena tetanya 0. Dengan demikian, saya memperoleh U sama dengan grad G, salah lagi vektor. Vektor grad G di titik P dibagi panjangnya. Supaya jadi vektor satuan, searah dengan grad G. Tadi grad G mana? Di titik P adalah 30. 3,0 dibagi akar 3 kuadrat ditambah 0 kuadrat sama dengan vektor 1,0. Tentukan arah. Arahnya ini udah. Laju perubahan maksimum. Do G, do U, P maksimum adalah ya ini. Ini 1, ini 1. Jadi adalah grad G di titik P saja. Sama dengan akar 3 kuadrat ditambah 0 kuadrat kan. Grad G-nya ini. Panjangnya ini. 9, salah, 3. Bentar, mana penghapusnya? 3, gitu ya. Nilai maksimumnya adalah segini. Kalau ada pertanyaan langsung ya, kalau enggak terus supaya bisa kebahas agak banyak. Nomor 7. Nah, persamaan garis di ruang kita nggak ikut ya. Tapi kalau persamaan garis di bidang ikut. Ini persamaan garis di bidang nomor 7 nih. Baca pelan-pelan kalau soal gini. Oke. Diberikan fungsi dua peubah ini dan titik ini. Tentukan grad F ini. Ya, satu persatu ini. Lalu ya tentukan dulu grad F di titik 32 ya. Grad F di titik XY dulu selalu kita hitung. Turunan ke X menjadi Y, turunkan ke Y jadi X.
Maka grad F di titik 3,2 sama dengan, lupa terus saya ya. Jadi kalian kalau nanti terbiasa pakai siko ya di ujian juga nggak apa-apa ya. Pakai lancip juga nggak apa-apa. Y-nya 3, 2, X-nya 3. Gitu ya. Masukkan titik ini. Lalu gunakan untuk menentukan persamaan garis singgung terhadap kurva ketinggian ini di titik P. Coba kita lihat dulu kurva ketinggian persamaannya apa. Kita lihat. Kurva ketinggian. Nggak perlu deh. Nggak perlu. Kita ya mau dihitung juga boleh. Persamaan kurva ketinggian untuk K sama dengan 6 ya. Ini mintanya 6 adalah X kali Y sama dengan 6. Oke, itu gambarnya hiperbola yang udah diputar. Oh, perlu saya gambar ini karena minta ini. Tentukan persamaan garis singgungnya. Coba ilustrasinya dulu. Ini kurva ketinggiannya XY sama dengan 6. XY sama 6 tuh, XY sama dengan 1 tuh kayak gini ya, 6 lebih tinggian dikit gitu ya. Ini XY sama 6 aja. Jelek. Nggak seneng, nggak bisa nggak gambar deh. XY sama dengan 6, tapi ada 2. Ini juga XY sama 6. Hiperbola. Nah, ada titik 3,2. Ilustrasi aja ini titiknya 3,2. Di sini. P 3,2 itu. Nah, tentukan persamaan garis singgungnya sekarang. Nah, kita lihat grad F. Ingat-ingat, grad F itu tegak lurus lengkungannya. Jadi, kalau saya gambar ini, grad F ini ke sini. Grad F di titik 3,2. Yang nilainya sekian itu ke sana. Ya. Oke. 2,3 kok ke sana ya. Ya, biarin aja lah. Harusnya ke sana ya. Tapi aneh lengkungannya gini. Ya oke lah, pokoknya mah tegak lurus lengkungan. Maka kalau saya mau membuat persamaan garis singgung, mana tadi ya? Saya mau menentukan persamaan garis singgung, ini yang warnanya pink. Persamaan garis singgung. Saya harus tahu dulu kemiringannya. Nah, kita lihat. Ini L ya. Misal L itu garis singgung di titik P 3,2. Nah, misal lagi vektor singgungnya adalah vektor U, gitu ya. Nih, vektor singgungnya vektor U, gambar biru di sini. Nggak tahu ke bawah atau ke atas, pokoknya vektor U. Maka saya punya U dikalikan grad F di titik 3,2 harus 0, betul? Paham tidak? Karena grad F tegak lurus ini. Ini U. Oke, saya cari U. Banyak vektor U yang memenuhi ini. Cari satu aja. Ada, sebentar, supaya kelihatan banyaknya. Sebut U itu komponennya adalah vektor U1, U2.
Sejauh ini paham nggak dulu? Kalau ada langkah yang nggak paham, tanya. Sebelum dihitung lebih lanjut. Saya mau menentukan vektor U untuk menentukan kemiringan garis singgung. Ferendi, paham nggak ini? Sampai sini. Ferendi Rizkiano. Paham, Pak. Oke ya. Kenapa menentukan U? Karena nanti ini menentukan kalau U-nya udah tahu, kemiringan garis singgung tuh komponen Y dari U dibagi komponen X. Ya. Oke. Jadi saya cari U1 kali U2 sama dengan dikalikan grad F tadi. Grad F itu berapa tadi? 2,3 sama dengan 0. 2U1 dikalikan 3U2. Salah. Dikalikan. Makanya tadi begitu dikalikan kok kerasa korslet di kepala. Nah, gitu ya. Jadi cukup pilih salah satu vektor U. Ini kan banyak nih, yang memenuhi ini kan banyak. Ya, yang tegak lurus grad F kan banyak nih. U-nya bisa ke sana, bisa panjang, bisa pendek, bisa ke bawah. Nah, cukup pilih satu vektor U. Ambil U-nya supaya bulat aja saya ambil ininya kalau U1 ambil U1-nya 3, U2-nya jadi berapa? 6 bagi 3 min 2 ya. Betul gitu? Paham ini? Atau satu kalimat lagi sebelum ini supaya paham. Ambil U1 sama dengan 3 supaya hitungannya bulat. U2 sama dengan 6 dibagi 3 min 2. Jadi U-nya saya ambil adalah vektor 3, min 2. Nah, kemiringan garis singgung adalah, ya, kalau saya punya vektor di sini ya, vektor 3, min 2, X-nya 3, Y-nya min 2. Ini vektor 3, min 2, kemiringannya berapa? Kemiringannya adalah komponen Y dibagi komponen X selalu ya. Ini karena di bawah nggak enak melihatnya. Coba kalau vektornya ada di atas kan, kemiringan tuh beda Y dibagi beda X. Tangan sudut alfa itu ya. Tangan sudut alfa itu. Beda Y dibagi beda X. Tapi ya emang ini di bawah ya, biar aja. Adalah min M sama dengan komponen Y dibagi komponen X. Nah, titik singgungnya udah tahu, kemiringannya tahu, maka persamaan garis singgungnya, persamaan garis singgung adalah Y min 2, ini 2 dari sini, sama dengan M-nya min 2/3 kali X min 3. Titik 2 dan 3 dari sini ya. Begitu ceritanya. Oke. Lanjut lagi. Aduh, capek. Bapak mau bertanya. Ya. Yang awal banget kan dfx-nya tuh jadi y, x, kenapa ya Pak? Nah, grad F di titik X, Y adalah apa? Isinya turunan ke X, turunan ke Y. Coba ini turunan ke X apa? Turunan parsial ke X.
Iya Pak, Iya. baru ingat. Baru ingat. Tadi hilang ingatan gitu. Awas kalau sering-sering hilang ingatan harus ke rumah sakit jiwa nanti. Oke, nomor berapa lagi? Banyak ya? Dikit. Untung nggak ada lagi ini. Ini mirip yang di teori awal ya. Lihat sendiri nanti kalau sempat saya bahas. Tapi saya, oh ya. Oke, ini nomor 13 dulu ya. 13 saya crop dengan pertanyaannya supaya terlihat soalnya. Situ. Kemudian saya hapus ya. Yang mau dibahas sama saya yang C. Oke. Udahlah gitu. Kurang gede. Oke. Tentukan DZ DT dan DZ DW atau DWDT. Gimana sih? Tentukan DZ DT atau ini soalnya ada yang pakai Z, ada yang pakai W ya. Kalau di sini berarti tentukan ini fungsinya W, DWDT. Fungsinya 3 peubah. Jadi yang ini kita tutup aja. Ya. Di soal ini. Kalau lihat soalnya kan ada yang ini nih, kayak ini. Tentukan DZ DT. Yang ini tentukan DZ DT. Ya. Yang ini tentukan DW DT. Oke. DW DT, nah kita lihat W ini fungsi 3 peubah. Jadi warnanya DW DT, kita lihat W fungsi dari X, Y, Z 1 per 1. Turun parsial ya. Karena terhadap 3 variabel itu lebih dari 1 variabel. DWD terhadap X dulu, turunkan X-nya terhadap T. X terhadap T fungsi 1 peubah. Jadi salah saya notasinya. Mana ini penghapusnya? Ini harus DX DT. Ditambah, nyari penghapusnya suka susah. Ditambah turunan ke variabel kedua. Turunan Y terhadap T juga 1 peubah. DZ DZ DT. Nah, tinggal dihitung saja. Jadi yang diakal polanya itu ya. Turunan ke X ini apa? Ln sesuatu. Ln sesuatu turunannya 1 per. Tapi ini mau saya sederhanakan dulu. Ini istimewa. Ln akar X kuadrat tambah Y kuadrat ditambah Z kuadrat itu sama dengan setengahnya kedepankan ya, pangkat setengah ln X kuadrat ditambah Y kuadrat ditambah Z kuadrat gitu ya. Supaya nggak ada akarnya, ini nuruninnya gampang. Jadi turunan ke X saya turunkan dari sini. Turunan ke X berarti menjadi setengah. Ln itu menjadi 1 per. Dikali turunan dalamnya terhadap X ya. Kan ini do W do X. 2X. Kali DX DT. DX DT mana? Cos T. Ditambah turunan terhadap Y. Setengah, ln itu menjadi 1 per, kali turunan dalamnya terhadap Y itu nanti 2Y ya. Dibagi X kuadrat ditambah Y kuadrat tambah Z kuadrat dikalikan DY DT min sin T.
Satu lagi, turunkan ke set. Setengah lagi, ln itu seper lagi. Turun yang dalam kurung terhadap set. Ditambah Y kuadrat, ditambah set kuadrat. Dikalikan D set DT, tangan turunannya sekan kuadrat T. Nah, begitu. Ya. Oke, lanjut lagi. Mumpung nggak ada yang nanya. 14. Ini apa ya? Oh, turunan ini. Sendiri lah. 15B. Oke, saya crop dulu. 15B. Oke. Crop lagi. Ya. 15B. Ininya saya hapus dulu. Nanti kehapus. Ya udahlah. Ini aja. Ambil ininya. Biarin ada bulatannya. Oke, ini. Tentukan DY, DX. Nah, ini bentuk implisit. Hati-hati, ini bukan fungsi dua peubah ya. Ini hanya X dan Y hubungannya. Jadi di sini saya susun dulu supaya implisit salah satu ruas 0. Iya, ada semut di layarnya. Ditambah X kuadrat Y pangkat 3 minus 1 minus Y T kuadrat. Loh, Y T kuadrat salah nih soal. Salah. Nggak pakai T. Tolong direvisi. Ini harusnya Y pangkat X kuadrat ya. Nggak mungkin kalau T. Ini, aduh, nggak bisa ditulisin dah. Ini X kuadrat ya. Nggak kebaca. Pus. X kuadrat itu maksudnya. Supaya ketulis gimana sih? X tuh. Ini nulis X di sini nggak muncul. X kuadrat. X kuadrat. Benci ini. X kuadrat. Nulis angka 2 nggak muncul. Ya udahlah. Pokoknya yang benarnya yang di sini ya. Ini salah ini. Ini bukan nih. X kuadrat. Sama dengan 0. Nah, di sini diasumsikan Y fungsi dari X ya. X dan Y-nya bukan dua-duanya variabel bebas. Variabel bebasnya cuma X-nya aja. Y-nya bergantung. Artinya kalau X diberikan angka, Y-nya harus dihitung, nggak bebas. Nah, ini yang saya sebut sebagai fungsi F besar X bergantung X dan Y. Oke, aturan menurunkannya, turunkan F, polanya lihat ke variabel pertama. Lanjut dengan X-nya diturunkan ke, karena terakhirnya mau terhadap X, X-nya turun ke X. X, fungsi X, variabelnya satu aja. Turunan F terhadap variabel yang kedua, itu Y itu ini, tambah ininya turunkan terhadap X. Tapi karena Y fungsi X satu peubah, pakai D. Luas kanan 0. Saya hitung do F do X, turun ke X. Yang ada X-nya aja kita kumpulkan ini. 2X Y pangkat 3. Dikurangi ini. E pangkat X kuadrat turunannya tetap kali turunan atasnya. Turunan atasnya 2X.
2x. Y-nya neplok aja. Seluruhnya dx turun ke dx ya 1. Turun ke y sekarang. 5y pangkat 4 ditambah 3y kuadrat. Itu. Yang ada y-nya lagi. Min y turunannya 1. Yang ada y-nya cuma ini. Turunannya 1 kali x-nya ikut aja. dy dx. Nah, dari sini bisa dihitung dy dx sama dengan sekian gitu ya. Nomor 15. Bentar, saya terima telepon dulu ya. Penting kayaknya. 15 selesai. 16. Saya crop ya 16. Pertanyaannya dulu. Kalian mau dikasih PDF-nya atau enggak? Atau cukup videonya aja? Enggak ada yang jawab, enggak dikasih. PDF boleh, Pak. Boleh. 16 ya. Jadi lihatnya cepat gitu kan ya. Kalau nggak paham penjelasannya bisa lihat videonya. Enak pisannya. Apalagi kalau tahun depan kan tutorial tuh paling berubah sedikit-sedikit. Bisa dijual tuh ke anak baru. Jual aja. Satu soal 1 juta gitu. 1 semester kan banyak, nanti bagi-bagi. Nah, oke. Kembali ini mau menurunkan fungsi bentuk implisit. Saya bentuk dulu gini. Ini apa? Aduh, nggak bisa dihapus. Saya bentuk dulu salah satu ruas supaya 0. X min z minus arc. Enakan pakai tangan min 1 ya. Tangan min 1 dari y z gitu. Ini apa ini? Z sama dengan 0 gitu. Nah, ini ekspresi dalam x, y, z gitu. Nah, di sini tersirat set fungsi x, y. X dan y-nya variabel bebas ya. Kalau tadi enggak kan yang di atas, y-nya bergantung x. Ini enggak, x, d. Setnya yang bergantung x, y. Tentukan ini. Kita lihat rumusnya. Do f. Turun ke variabel pertama dulu. Saya mau ngitung yang ini ya. Targetnya yang x. Jadi turunan x terhadap x. Ditambah, kenapa ini pakai do? Karena x sekarang variabel bebasnya ada 2, x dan y. Jadi kayak fungsi 2 perubah. Turunan terhadap y, y-nya turunin ke x gitu ya. Tambah turunan f terhadap variabel ketiga, turunan setnya terhadap x. Nah, itu yang mau dicari yang terakhir tuh ya. Oke, kita hitung. Nanti yang ini sama aja, cuma target akhirnya semua y itu. Turunan ke x, ini turunan ke x 1. Ini nggak ada x-nya semua ya. Ini nggak ada x-nya ya. Udah 1. Ini x turun ke x 1. Yang ini 0. Jadi saya nggak usah ngitung. Turun ke set. Turun ke set min 1. Ini. Tangan min 1 adalah apa? Ada yang ingat nggak? 1 per apa? Turunan tangan min 1x, turunannya apa? 1/1 tambah x kuadrat, Pak. 1 ditambah, kalau di sini y set ya. Y kuadrat, set kuadrat ya. Turun ke set. Kali turunan dalamnya terhadap set.
turunan dalamnya terhadap set adalah Y ya. Ini turunan ke set hasilnya Y. Dikalikan do set do X sama dengan 0. Nah, kalian bisa susun atau karena gampang saya tulis saja. Do X sama dengan satunya dikebelakangkan jadi min 1 per ini min 1 min Y per 1 ditambah Y kuadrat set kuadrat. Ya. Ini min 1 dibagi ini semua. Oke. Do set do Y sendiri. Cuma target akhirnya aja terhadap Y semua. Lanjut lagi. Aduh, udah jam segini. Udah. Cilaka, salah ngejawab saya ya. Tukar. Yang saya jawab yang PR lagi. Cilaka, otak udah nggak bener nih. Berarti yang PR, tolong dicatat aja pokoknya nomor 16. Yang PR yang A ya. Karena yang B udah saya jawabkan. 17 mah udah 18. Oke. Saya crop ya soalnya. Sebentar, ini bisa dihapus nggak? Ini doang. Ups. Ini sebenarnya angka ini. Oh, nggak bisa. Ya udah. Di crop seluruhnya. 18. Baik, 18. Nah, dengan menggunakan informasi mengenai kurva ketinggian berikut, gedein dulu. Perkirakan lokasi titik stasioner dan jenisnya. Titik stasioner adalah calon maksimum minimum ya. Nah, di mana itu titiknya? Ya, jadi untuk jadi maksimum atau minimum lokal, sorry ada lokalnya yang pakai rumus D besar itu kan lokal. Dia harus jadi titik stasioner. Tapi di sini karena adanya kurva ketinggian, kita bisa perkirakan di mana maksimum minimum lokalnya. Kita lihat ini. Buletan ini 3,7, 3,2. Makin ke dalam makin kecil kan? Ini 4. 3,7. Berarti ini kira-kira di sini ya. Di titik kasih merah. Supaya kontras bahwa itu. Jadi di sini terjadi minimum kan? Jadi saya tulis gini. Ini jangan gede ting buat nulis. Berdasarkan gambar kurva. Nulis kurva ketinggian, maka terjadi minimum kan? Bahkan bukan lokal lagi, minimum, mungkin lokal karena lokasi lain nggak tahu. Minimum lokal di titik 1,1 ya. Ini tak merahnya salah. Di sini 1,1 kan kira-kira. P itulah saya kasih P. Nah, kalau titik minimum lokal pasti titik stasioner. Ada lagi nggak? Maksimum atau minimum lokal? Nggak ada, nggak tahu ya. Yang 4 ini gimana? Yang 4 ini, yang ini 3,7, ini 3,2. 2, 1. Makin ke situ makin gede. Menuju ini 0,0 itu 4.
Tapi kalau dari arah sini ke sini makin kecil. Nah, ini sebenarnya nggak ditanya. Ini haruslah titik pelana. Kenapa? Karena dari satu arah dia, dari arah sini dia maksimum. Tapi dari arah sini dia minimum. Nih, 6, 5, 4 turun. Jadi kayak bayangkan pelana kuda, kalau dilihat dari atas dia minimum, kalau kita toong dari bawah, lihatnya, oh itu maksimum titik di tengah itu. Nah, titik yang seperti itu titik pelana. Jadi ini saya jawab dulu. Titik stasioner adalah titik 0,0. Karena kalau titik minimum lokal pasti titik stasioner. Ada tambahan, ini tambahan aja. Tambahan titik 0,0 itu titik pelana. Alasannya tadi dari satu arah, mana pakai hijau, dari satu arah dia menjadi maksimum, dari arah lain dia malah minimum. Dari sini makin ke sana makin kecil. Pelana. Oke, satu lagi ya. Bapak mau tanya. Ya. Kalau yang 0 nggak termasuk titik minimum ya, Pak? Enggak. Karena ini kita lihat kalau dari arah sini. Ini 0, 1, 2, 3,2, 3,7 makin ke sini makin gede nilainya. Makin ke sini makin gede. Ya. Dari arah sini juga sama. Ini 3,2, 3,7 menuju 0,0 makin gede. Oh, Jadi, yang ini, Pak. Yang nilai K-nya 0. Yang di bawah. K-nya 0, nggak tahu karena yang di sini bisa minus. Nggak tergambar. Oh. Sini kan belum kegambar. Tapi kita lihat bahwa makin ke bawah makin kecil gitu. Ya. Oh ya, Pak. Kasih, Pak. Kalau ini sekitarannya tahu kita bisa menentukan. Kalau yang sini nggak tahu, sebelah sana juga nggak tahu karena sekitarannya nggak tahu. Oke, satu lagi yang gambar gini Kak sekalian ya. Ada gambar lagi ini. Enak bisa dipangbahasin nih. Sama kalinya tentukan titik stasioner sama titik pelananya juga aja sekalian. Oke. Nah, kita lihat yang aneh-aneh aja, yang aneh-aneh, yang minimum maksimum dulu. Ini kita lihat nih. Ini min 2,5, min 2,7, min 2,9. Berarti tengah-tengahnya ini kira-kira titik minimum ya, lokal. Nggak bisa bilang global, karena yang di luar-luarnya kita nggak tahu. Lokal aja nih. Ini saya tandai. Ini minimum lokal nih. Yang ini, aduh nggak ada angkanya. Kalau simetri, ya level kurva ketiganya kalau simetri ya ini juga minimum lokal. Tapi kalau nggak dikasih angkanya ya nggak tahu. Mana lagi? Biasanya ngurel yang cruel gitu. Ini lihat kurva ketiganya 1,5, 1,7, 1,9 makin gede. Berarti ini titik maksimum lokal nih. Ya, ini max lokal. Ini tadi min lokal. Itu semua titik stasioner ya. Ini gimana di 0,0? Nggak keciri. Di sini 0,5, 0, sini negatif gitu ya. Nggak ada dua arah yang bisa dilihat juga, yang nggak ngapa-ngapain. Ini paling kalau simetri dengan ini ya, anggap simetri. Ini menjadi min lokal juga. Anggap ininya sama dengan yang ini. Berapa? Min 2,5, ini min 2,5, yang ini min 2,7 gitu ya, anggap simetri. Ya, jadi perkirakan titik stasioner dan jenisnya. Jadi ini titik P saya sebut ya, ini titik Q,
Ini titik R, P itu titiknya berapa? Kira-kira aja X-nya -1, Y-nya 1 ya. Titik, oh tadi minimum lokal. Q, ya sama kelakuannya. Titik minimum lokal. Kalau ininya sama ya angka-angkanya, kalau nggak diberikan ya sebenarnya nggak bisa ditentukan. Kemudian R, titik berapa itu? 1,0, titik makin gede menuju situ. Jadi titik maksimum lokal. Ini yang 1, ini rancu, ini 1 itu koordinat. Tapi kurva ketinggiannya 1,9 gitu ya. Ada yang kerual aneh lagi rasanya nggak ada ya. Yang ini aneh nggak? Enggak. Dari arah sini, -1, -1,5, ini -2. Dari arah sini, nggak kelihatan ininya. Nah, udah 3 itu aja yang aneh. Bukan yang aneh, yang istimewa, bisa didetek. Baik. Yang belum, berapa soal ya? 2 soal lagi. Tambah aja ya. Oh, ini panjang. Nanti deh, saya tulis aja ini. Nanti di PDF-nya. Nanti kalian baca, saya nulisnya nanti sambil ngomong gitu ya. Nanti di videonya ada. Cuma kalian nggak hadir aja. Oke, sekian dulu. Nanti PDF-nya nyusul setelah yang 2 saya tambahkan. Jadi belum tentu hari ini. Saya stop dulu.